Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 12 Dewa Data. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1343. Manjusri yang bijak dan bajik selalu menyebarkan sutra teratai. Manusia sempurna memiliki kebijaksanaan yang tak terhingga, dapat membimbing para makhluk dalam samudra yang tak terhitung jumlahnya. Hanya demi mengikuti ajaran suci, dapat mengajarkan sesuai dengan kata dan keinginan sendiri, ataupun sesuai dengan kata dan keinginan orang, atau sesuai dengan kata dan keinginan sendiri dan orang lain. Secara terpisah mengajarkan atribut sejati, menggunakan metode terampil untuk membabarkan ajaran dari 3 kendaraan. Mari kita bersungguh hati untuk memahami bagian naskah ini. Dalam membabarkan Dharma, kita harus memiliki metode manusia sempurna adalah orang dengan kebijaksanaan tertinggi dan tiada tara. Mereka datang untuk membimbing dan menyelamatkan makhluk hidup. Seperti Bodhisattva Manjusri, dia sendiri di masa lalu, Buddha Nagaraja, juga ada seseorang yang telah mencapai kebudaan dan juga adalah seorang Buddha kuno yang datang ke dunia Saha untuk membantu Buddha Sakyamuni untuk membimbing dan menyelamatkan makhluk hidup. Dia adalah seseorang dengan kebijaksanaan tertinggi dan tiada tara. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Di dunia Saha seperti pegunungan, sungai, dan bumi, kebijaksanaannya ada di mana-mana. Ajaran Buddha mencakup segala sesuatu di alam semesta, termasuk yang terkandung di dalamnya, dan juga samudera luas. Makhluk yang hidup di dalam samudera luas banyak jenisnya. Di dalam lautan, ikan, udang, dan makhluk air yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, makhluk yang hidup di dalam samudera terdapat banyak jenisnya, sehingga Bodhisattva Manjusri pada dunia Saha dan juga termasuk para makhluk di samudera. Dia juga sama pergi untuk membimbing dan menyelamatkan, sehingga dapat membimbing para makhluk dalam samudera yang tak terhitung jumlahnya. Inilah Bodhisattva Manjusri. Para makhluk di 6 alam kehidupan melalui 4 jenis kelahiran. Kapasitas setiap makhluk di setiap alam kehidupan adalah berbeda. Hanya membahas makhluk hidup di alam manusia saja. Sifat manusia beraneka ragam dan tak terhingga. Setiap manusia pasti memiliki sifatnya masing-masing. Setiap manusia mempunyai karakternya masing-masing. Benar-benar berbeda. Terlebih lagi, berbagai jenis makhluk hidup yang berbeda. Tentu saja, dalam mengajarkan dan membimbing benar-benar tidak mudah. Jadi makhluk hidup yang berada di dalam lautan juga sama, begitu banyak mempunyai kebiasaan yang berbeda. Akar kemampuan dari makhluk hidup jumlahnya tak terhingga. Namun, Anda menggunakan metode apa untuk mengajar? Hanya demi mengikuti ajaran suci, yaitu menggunakan ajaran suci dari waktu yang tak berawal, beliau mengajarkan kebenaran sejati yang tidak muncul dan tidak lenyap. Prinsip kebenaran ini selamanya tidak akan muncul ataupun lenyap. Itu selalu ada keberadaannya. Hanya saja dalam waktu lama akan dilupakan oleh orang-orang. Manusia yang akan melupakannya, bukan prinsip kebenarannya yang hilang. Karena prinsip ini, seiring berjalannya waktu, secara bertahap akan mengalami kemunduran di dunia. Bukan nilai kebenaran ini yang akan menghilang, karena ingatan manusia yang memudar, sehingga nilai kebenaran ini ikut terlupakan. Karena inilah maka dibutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kemunculan kembali Sang Buddha di dunia. Jadi setiap kali Sang Buddha muncul di dunia, waktu yang dibutuhkan sangat lama. Namun,
Selama periode waktu yang sangat panjang ini, para praktisi tidak meninggalkan dunia, terus-menerus kembali ke dunia dengan perahu welas aslinya, para manusia luhur yang sempurna dan para orang suci. Berusaha menyelamatkan semua makhluk untuk menjaga kebenaran sejati. Mereka masih terus berada di dunia, datang dan pergi tanpa berhenti. Mereka tidak hanya melakukan pembinaan diri, tapi juga menyebarkan dharma. Akan tetapi, para makhluk di dunia tidak akan mengakui apa yang diajarkan oleh seseorang sebagai kebenaran sejati. Sesekali dalam waktu yang panjang, masih membutuhkan seseorang yang bisa diterima dan diakui oleh semua orang. Untuk ini diperlukan jalinan jodoh yang sangat matang. Baru semua orang bisa mengakui bahwa dia adalah yang maha sadar di dunia. Dan apa yang dikatakan adalah kebenaran sejati. Kita sering mengatakan, sebelum mencapai kebudaan, terlebih dahulu ciptakan jalinan jodoh baik dengan orang lain. Demikianlah maksudnya. Jika tidak, semua orang suci dan luhur senantiasa mempertahankan keberadaan kebenaran, hanya saja para makhluk tidak mengakuinya. Haruslah menunggu sampai sebab dan kondisi matang. Ketika sebab dan kondisi ini matang, mereka akan mengakui Buddha ini, bahwa beliau telah membina diri dan tercerahkan. Semua yang diajarkan beliau adalah prinsip kebenaran. Semoga semua orang dapat bersungguh hati menghayatinya. Maka selalu dikatakan, setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Setiap orang memiliki kebijaksanaan dari gudang mestika Tathagata. Hanya saja, kebijaksanaan dari gudang mestika Tathagata kita telah tertutupi oleh kegelapan batin dan noda batin. Jika tidak, setiap orang pada dasarnya memiliki. Oleh itu, setiap orang dapat mencapai kebuddhaan. Buddha juga mengajarkan kita sedemikian. Hanya saja kegelapan batin dan noda batin kita telah menjalin jodoh buruk dengan para makhluk. Tidak ada orang yang mau mendengar apa yang kita katakan. Juga tidak ada orang yang mengakui bahwa itu adalah prinsip kebenaran dan meyakini ajaran serta mempraktekkannya. Seperti demikian. Jadi kita senantiasa menjadi makhluk awam. Kegelapan batin dan noda batin telah menutupi sifat yang sedemikian adanya, yaitu kesadaran Tathagata Garbha. Jika tidak, maka setiap orang pada dasarnya memiliki seperti prinsip kebenaran yang senantiasa ada, hanya saja jalinan jodoh yang belum matang. Saat ini, orang bijak yang telah matang dalam jalinan jodohnya ingin membimbing para makhluk. Dia juga harus mengikuti ajaran suci. Sang Buddha berkata demikian. Buddha kuno mengajarkannya sedemikian, ajaran suci dari Yang Maha Sadar. Saya akan mengajarkan dan semua orang dapat mendengarkannya. Ajaran suci ini juga dapat mengajarkan sesuai dengan kata dan keinginan sendiri. Orang bijaksana yang tercerahkan seperti Bodhisattva Manjusri, dia juga telah tersadarkan. Dia ingin menyelamatkan para makhluk. Dia dapat menggunakan dharma di dalam batinnya, kebijaksanaan yang diperoleh setelah tersadarkan, yaitu membabarkan dharma sesuai dengan kata dan keinginan sendiri. Ini apakah para makhluk mengerti? Seperti Buddha Sakyamuni telah mencapai kebuddhaan. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaan Tathagata. Harus memberitahu kepada semua orang, betul, mengatakannya kepada semua orang. Kita juga telah mendengarnya. Buddha Sakyamuni di masa lalu demikian ingin mengatakan kepada semua orang, namun beliau berpikir kembali, apakah semua orang dapat mengerti? Kita sekarang juga mengikuti zaman Sang Buddha. Kita yakin bahwa setiap orang memiliki sifat kebuddhaan, yakin terhadap kesadaran Tathagata Garbha kita. Kita yakin bahwa kita sendiri memilikinya.
Namun, keyakinan hanyalah keyakinan. Tapi, sifat dari kebijaksanaan Tathagata, kita tidak akan pernah bisa menghayati kebenaran sejati terhadap segala sesuatu di alam semesta. Yang semuanya sangat jelas. Kita masih ceroboh, sangat banyak titik kebingungan, kita masih belum bisa memahami diri kita sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa memahami orang lain? Ini adalah titik buta kita sendiri. Sangat banyak titik kebingungan. Dharma didengar begitu saja, tapi kita tidak dapat memahaminya secara tuntas. Jadi, harus sesuai dengan kata dan keinginan orang. Demikian pula dengan Buddha Sakyamuni, Bodhisattva Manjusri juga demikian. Langsung mengatakan kepadamu, kamu tidak memahami. Saya melihat akar kapasitasmu. Kamu senang mendengarkan dharma seperti apa? Yang kamu suka dengar? Yang rela masuk ke dalam telinga? Diletakkan di dalam batin? Dengan metode apa? Kamu baru dapat menerima. Karena demikian, maka Sang Buddha memberikan ajaran sementara, membuka pintu terampil, membabarkan dharma 3 kendaraan, mengikuti akar kapasitas para makhluk. Harus dimulai dari sumber kerisauan para makhluk. Mulai dianalisa. Ini disebut sesuai dengan kata dan keinginan orang. Makhluk apapun, akar kapasitasnya yang berbeda harus dianalisa mengikuti akar kapasitas, ataupun sesuai dengan kata dan keinginan sendiri dan orang lain, juga sesuai dengan kata-kata yang saya ucapkan sendiri. Dengan akar kapasitas para makhluk, kurang lebih dapat menerima seperti bab kota gaib. Sang guru pembimbing perlahan-lahan membawa. Setelah dibawa sampai tengah jalan, ingin membawanya ke tempat di mana kondisi sebenarnya. Akan tetapi di tengah jalan, ada orang yang merasa kelelahan, ada yang merasa panik, ada juga yang merasa diri sendiri sudah tidak memiliki kekuatan untuk dapat berjalan ke depan. Dalam hal ini, beliau harus mencari jalan agar kondisi tubuh dan batin semua orang tenang. Hal ini harus mengikuti keinginan diri sendiri dengan metode sendiri untuk mengikuti apa yang dibutuhkan, bagaimana menenangkan dirinya. Maka beliau harus mempersiapkan sebuah kota gaib. Kemudian berkata, lihatlah, tempat yang tidak jauh, sepertinya ada kota. Lihatlah, sepertinya berjalan terus sudah tidak jauh. Ini menggunakan kebijaksanaan sendiri, sesuai dengan kemampuan para makhluk dan akar kapasitas para makhluk. Demikian mendampingi mereka secara perlahan dan menuntun mereka secara perlahan, menuntun mereka menuju ke arah yang benar dan tepat. Ini adalah sesuai dengan kata dan keinginan orang lain. Meskipun prinsip kebenaran adalah demikian, tanpa terlepas dari kebenaran sejati, namun ini harus sesuai dengan akar kapasitas mereka. Demikian menuntun mereka secara perlahan, sehingga ini ada 3 metode, langsung pada intinya. Artinya langsung mengatakan Anda juga bisa mencapai kebudaan dan pada dasarnya Anda memiliki sifat kebudaan. Namun ini tidak mungkin bagi para makhluk. Demikian menerima begitu saja dan memahaminya. Ini adalah sebuah prinsip kebenaran yang pada dasarnya sudah ada, tapi ini tidak mungkin. Maka harus sesuai dengan kata dan keinginan orang lain. Namun tidak bisa terus-menerus sesuai keinginan mereka. Kita harus membuat mereka bisa memahaminya. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sama seperti kita mengajar anak-anak. Sesuai keinginan mereka, namun tidak boleh memanjakan mereka. Hal yang benar, lakukan saja. Hal yang salah, jangan melakukannya. Ini merupakan prinsip kebenaran yang sama. Demikian ada 3 macam metode, secara terpisah mengajarkan atribut sejati, yakni menggunakan 3 macam metode, kendaraan kecil, kendaraan sedang,
dan kendaraan besar. Demikianlah secara terpisah membabarkannya. Dengan sabar dan sistematis, tujuan yang terakhir yaitu atribut sejati, prinsip kebenaran sejati. Namun, prosesnya adalah menggunakan metode terampil. Untuk membabarkan ajaran dari 3 kendaraan, ini kita semua harus sangat jelas untuk memahaminya. Manusia sempurna memiliki kebijaksanaan yang tak terhingga, dapat membimbing para makhluk dalam samudra yang tak terhitung jumlahnya, sebagai ungkapan akan kewelas asihan dan kebijaksanaan dari orang suci, secara terpisah mengajarkan sesuai keinginan dan secara jelas menerangkan makna ajaran. Sutra mengandung metode untuk mengubah para makhluk. Bagi orang-orang yang jalinan jodoh dari kehidupan lampau telah matang, orang-orang dengan kapasitas unggul, seketika dan spontan dapat mengajarkan tentang sifat, karakteristik, prinsip, dan fenomena. Para Buddha dan Bodhisattva berpegang pada cinta kasih. Menggunakan cinta kasih ini mengembangkan kebijaksanaan. Jika setiap Buddha dan Bodhisattva tidak memiliki hati yang penuh cinta kasih dan kewelas asihan, tidak akan kembali ke dunia untuk mengubah para makhluk. Karena adanya sebersit batin cinta kasih ini, maka hendak mengubah para makhluk sehingga mereka membutuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan yang tajam, membedakan kapasitas para makhluk, kapasitas mereka seperti apa. Dengan cinta kasih kita tidak rela para makhluk untuk menciptakan petaka dan memicu konflik, melipat gandakan kerisauan mereka, tidak rela. Ini adalah cinta kasih. Oleh sebab itu harus menjalankan kebijaksanaan mereka. Ini disebut ungkapan akan kewelas asihan dan kebijaksanaan dari orang suci. Ini adalah menerapkan belas kasih dan mengembangkan kebijaksanaan. Juga menerapkan cinta kasih dan mengembangkan kebijaksanaan. Prinsip yang sama. Maka ini berarti menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Bodhisattva Manjusri juga demikian. Jadi secara terpisah mengajarkan sesuai keinginan, sesuai dengan kata dan keinginannya sendiri. Kata dan keinginan orang lain, kata dan keinginan dirinya dan orang lain. Ia membedakan cakupan yang bisa diterima oleh para makhluk dan mengajarkan sesuai dengan kapasitas. Jadi, secara jelas menerangkan makna ajaran, baik itu mengajarkan lewat kata dan keinginan sendiri ataupun sesuai dengan kata dan keinginan orang ataupun sesuai kata dan keinginan sendiri dan orang lain. Makna dari ajaran ini tidak pernah kabur, sangat jelas semuanya. Agar mereka bisa menerima, ia selalu menjelaskan sepotong demi sepotong. Agar mereka bisa menerima ajaran dengan sukacita. Inilah makna yang jelas dari ajaran. Jadi sutra mengandung metode untuk mengubah para makhluk, menyebarkan sutra dan membabarkan dharma. Harus mencakup aturan dan etika ini. Didikan, etika, dan aturan, semuanya terkandung di dalamnya. Jadi bagi orang-orang yang jalinan jodoh dari kehidupan lampau telah matang, mereka yang di kehidupan lampau menjalin jodoh yang mendalam dapat memahami dengan jelas hanya dengan satu poin kecil. Semuanya tergantung apakah jalinan jodoh kita dalam ataupun dangkal. Bila jalinan jodoh dalam, bagaimanapun kita mengajarkannya, mereka akan menerima dengan sukacita. Mereka akan selalu mengikuti ajaran dan tidak menyimpang. Ini adalah bagi mereka yang mendalam jodohnya. Bagaimana dengan jodoh yang dangkal? Kita menjalin jodoh dengan mereka untuk beberapa waktu. Lewat beberapa waktu, ketika jalinan jodoh berakhir, mereka akan menentang ajaran ataupun pergi meninggalkannya. Maka sering dikatakan, kita harus menjalin jodoh baik dengan orang lain. Jika jodoh yang terjalin tidak baik, demikianlah keadaannya, seperti Ananda dan Devadatta.
Terlahir dari ayah dan ibu yang sama-sama mendapat pengajaran dari Sang Buddha. Ananda bisa menerima pengajaran secara sistematis. Namun Devadatta menerima ajaran Buddha, memahami prinsip sejati dari Buddha, tetapi tetap membangkang terhadap Sang Buddha, mencelakai Dharma Buddha, termasuk juga Buddha, dan merusak keharmonisan para sangha. Lihatlah, demikianlah jodohnya. Sang Buddha juga mengatakan bahwa inilah benih, sebab dan kondisi pendukungnya. Dengan pengajaran yang sama, jalinan jodoh dalam dan dangkalnya jalinan jodoh masa lampau, kebajikan atau kejahatan, perbedaannya terletak di sini. Maka itu kita harus selalu mengikat jalinan jodoh baik dengan orang lain. Maka orang-orang dengan kapasitas unggul seketika dapat mengajarkan tentang sifat, karakteristik, prinsip, dan fenomena. Setelah mendengar, langsung dapat memahami. Terhadapnya dibabarkan tentang sifat Buddha dari kita yang demikian adanya, sehingga dapat memadukan prinsip kebenaran dengan fenomena dan karakteristik, dan memahami seluruhnya. Inilah pendidikan. Bagaimana kita harus mendidik para makhluk. Kebijaksanaan sangatlah penting. Bodhisattva Manjusri menggunakan kebijaksanaannya untuk mengajar makhluk hidup. Oleh karena itu, Bodhisattva, tubuh Dharma Bodhisattva, Buddha kuno dan Bodhisattva di masa sekarang, kebijaksanaannya sama seperti Buddha. Inilah yang dinamakan pandangan kewelas asihan nan setara. Semuanya adalah sama. Ini merupakan cara Bodhisattva Manjusri untuk membantu Buddha Sakyamuni membimbing Sang Buddha, membimbing makhluk di 6 alam kehidupan. Bodhisattva Manjusri tiba di Istana Naga yang berada di tengah samudera untuk mentransformasi dan membimbing ketika jalinan jodoh. Untuk mentransformasi dan membimbing sudah matang, maka dengan cara yang sama akan mengarahkannya menuju puncak burung nasar. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Para Buddha bekerja sama untuk menyelamatkan makhluk hidup. Sungguh menyentuh. Bodhisattva Manjusri dan Buddha Sakyamuni bekerja sama dengan keharmonisan yang sempurna, menyeberangkan para makhluk dan juga Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Sitigarbha yang menuju ke neraka. Lihatlah bagaimana mereka bekerja sama untuk menyeberangkan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati dan menghormati ajaran suci. Tidak hanya ajaran Buddha dan Bodhisattva, kita harus sama bersungguh hati, sungguh menghormati, melakukan praktek setelah menerima ajaran. Naskah sutra sebelumnya berkata demikian. Mereka yang sebelumnya adalah Sravaka berada di angkasa dan membicarakan praktek-praktek kesravakaan. Sekarang semuanya melatih prinsip kekosongan daripada kendaraan besar. Manjusri berkata kepada Prajnakuta, demikianlah perihal tentang pengajaran dan transformasi yang telah kulakukan di dalam samudera. Dikutip dari Sutra Teratai Bab 12 Devadatta. Ini karena Bodhisattva Prajnakuta masih ada sedikit keraguan. Dia meragukan bagaimana para makhluk di Istana Naga bisa dibimbing, ataupun jika bisa membimbingnya, berapa banyak yang bisa menerimanya. Selama ini baru saja selesai berbicara, Bodhisattva Manjusri berkata, tunggu sebentar. Sebelum dia bisa selesai mengatakan tunggu sebentar, mereka langsung melihat bunga teratai berdaun 1000 muncul dari samudera dan Bodhisattva melayang di udara. Ini mewakili Dharma, kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan, berpadu menjadi satu. Ketika dia mulai berbicara tentang prinsip kebenaran, maka wujud pun segera muncul. Inilah kekosongan sejati yang merupakan prinsip kebenaran. Dan bagaimana dengan keberadaan yang menakjubkan? Itu adalah wujud yang muncul. Mereka muncul di mana? Para bodhisattva melayang di udara untuk bersaksi bahwa mereka telah berhasil dibimbing oleh ajaran 3 kendaraan.
Mereka yang sebelumnya adalah Sravaka berada di angkasa dan membicarakan praktek-praktek kesravakaan. Di tempat ini juga sama sedang membicarakan tentang praktek-praktek kesravakaan meskipun membabarkan Dharma di samudra. Juga sama memiliki Sravaka, Pratekya Buddha, Bodhisattva. Ini semuanya adalah ajaran suci, muncul bersama dengan Bodhisattva Manjusri. Tidak terhitung Bodhisattva mengendarai ribuan daun teratai. Sekarang sedang berbicara dengan Bodhisattva Pragnakuta. Pragnakuta tidak begitu percaya. Datang lagi sekumpulan, yaitu mereka yang sebelumnya Sravaka mengendarai teratai di ruang hampa, membicarakan praktek-praktek kesravakaan, melatih prinsip kekosongan dari kendaraan besar. Saat ini telah mendekati, telah tidak ada kerisauan yang melekat, mengetahui prinsip kebenaran tentang semuanya adalah kosong. Ini telah dari kendaraan kecil, sedang maju menuju prinsip kekosongan dari kendaraan sedang dan kendaraan besar. Membicarakan praktek-praktek kesravakaan, sekarang semuanya melatih prinsip kekosongan daripada kendaraan besar. Meskipun membicarakan praktek-praktek kesravakaan di angkasa, tapi sekarang telah melatih prinsip kekosongan daripada kendaraan besar. Dengan demikian telah berubah dari metode terampil kendaraan kecil dengan seketika telah menjadi kendaraan sedang. Kekosongan daripada kendaraan besar telah memahaminya. Oleh karena itu, Bodhisattva Manjusri menggunakan hal demikian. Fakta ini menunjukkan kepada Pragnakuta dan berkata, demikianlah perihal tentang pengajaran dan transformasi yang telah kulakukan di dalam samudra. Beginilah faktanya. Prinsip kebenarannya adalah demikian, fakta yang telah tercapai adalah demikian. Selanjutnya naskah sutra ini mengatakan lagi, pada ketika itu Bodhisattva Pragnakuta menggunakan syair berikut ini sebagai pujian. Wahai engkau yang maha bijak, bajik dan pemberani, engkau telah membimbing dan menuntun para makhluk yang tak terhingga. Kini persamuan agung ini dan aku semuanya telah menyaksikan sendiri. Dikutip dari Sutra Teratai bab 12 Devadatta. Yaitu pada saat itu ada pembuktian yang seperti ini. Bodhisattva Pragnakuta timbul rasa hormat dari lubuk hati, yakin dan hormat, sudah sepenuhnya percaya, menghormati dari dalam hati. Maka dia juga memuji Bodhisattva Manjusri. Saya percaya, saya memuji kebijaksanaan Bodhisattva Manjusri yang sangat berani dalam upaya bersemangat mampu menghadapi berbagai jenis makhluk hidup, memunculkan ajaran suci ini sesuai dengan kata dan keinginan sendiri, sesuai dengan kata dan keinginan orang lain. Saat mengajar akan lebih mudah, menjemput dan menerima semua makhluk, memasuki makna dari atribut sejati dan makna kekosongan. Ini sangatlah tidak mudah. Kendaraan besar dan kecil semua dibimbing. Ini sungguh-sungguh tidak mudah. Pada ketika itu, Bodhisattva Pragnakuta menggunakan syair berikut ini sebagai pujian. Wahai engkau yang maha bijak, bajik dan pemberani, engkau telah membimbing dan menuntun para makhluk yang tak terhingga. Manjusri yang maha bijaksana, dia memiliki segala kebajikan, mengagumkan, serta dengan gagah berani dapat mengubah para makhluk yang tak terhingga. Sehingga Manjusri yang maha bijaksana, dia memiliki segala kebajikan mengagumkan. Apabila beliau tidak terlalu jelas terhadap Dharma, bagaimana bisa menghadapi para makhluk yang sedemikian banyak? Setiap orang memiliki kebiasaan yang tidak sama. Pastinya para Buddha dan Bodhisattva memiliki kebajikan dan pengetahuan yang sangat stabil. Ini disebut sebagai kebajikan mengagumkan. Sungguh sangat jelas dengan segala prinsip kebenaran melakukan praktek nyata sebagai orang yang sudah berpengalaman, sehingga beliau tidak gentar terhadap para makhluk yang keras, tidak takut terhadap keburukan para makhluk yang sulit untuk dibimbing, sehingga beliau gagah berani. Ini yang disebut kebajikan mengagumkan.
memiliki keyakinan yang mengagumkan, juga praktik kebajikan, juga gagah berani, sangat berani. Sangat sehat, sehat jasmani dan rohani. Pemahaman terhadap prinsip kebenaran sudah sangat menyeluruh, sehingga membimbing para makhluk yang tak terhingga, dapat membimbing dan menuntun para makhluk yang tak terhingga. Gagah berani artinya memiliki kekuatan. Kini persamuan agung ini dan aku semuanya telah menyaksikan sendiri. Bodhisattva Pranakuta berkata, "Saya telah melihat semua perbuatanmu, sungguh kagum dan sangat terpuji. Saya telah menyaksikan persamuan agung ini." Bodhisattva muncul dan melayang dari samudra, berada di angkasa, dan membicarakan praktek-praktek keserafakaan. Juga mempraktekkan ajaran kendaraan besar dengan teori kekosongan. Segala fenomena ini telah saya saksikan sendiri. Jadi, sekarang para makhluk yang berkumpul di sini, saya telah melihatnya. Saya telah menyaksikannya sekarang. Naskah sutra selanjutnya adalah: engkau membabarkan dan menguraikan makna dari atribut sejati, membuka dan menjelaskan dharma dari kendaraan tunggal secara luas, membimbing para makhluk, memungkinkan mereka untuk segera mencapai kebodian. Manjusri berkata, "Ketika aku berada di dalam samudra, aku selalu menjelaskan Sutra Teratai saja." Dikutip dari Sutra Teratai bab 12 Dewa Data. Ini adalah Bodhisattva Pranakuta. Beliau ingin memahami, meski memujinya bilang, "Saya sudah melihatnya." Kebijaksanaan dan berkah Bodhisattva Manjusri gagah berani, kebajikan mengagumkan serta gagah berani. Demikian terus memujinya. Masih ada tersirat, sebenarnya menggunakan metode apa membimbing para makhluk. Namun sangat aneh dan menakjubkan, Bodhisattva Manjusri sangat memahami pemikirannya. Beliau akan menjelaskannya sendiri. Oleh karena itu, Bodhisattva Pranakuta memuji Bodhisattva Manjusri. Engkau membabarkan dan menguraikan makna dari atribut sejati, membuka dan menjelaskan dharma dari kendaraan tunggal. Ini untuk memujinya, karena menyebarkan kebenaran yang halus dan benar, prinsip kebenaran yang sebenarnya. Bukan hanya prinsip kebenaran yang kosong, beliau masih ada wujud yang asli, masih ada masalah yang bisa dibandingkan, bukan hanya prinsip kebenaran saja. Ada wujud aslinya. Prinsip kebenaran harus digunakan di dunia. Di dunia bisa menggunakannya. Ada penderitaan di dunia. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk menderita. Pergi bersumbangsi, pergi mendidik. Bagaimana hasil akhir dari mendidik itu? Ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Ini harus bergantung pada kebijaksanaan dan prinsip kebenaran. Dalam mendidik para makhluk agar dapat menerima prinsip kebenaran, agar mereka dapat melakukan praktek dalam tindakan nyata. Hasil akhir dari melakukan suatu hal dinamakan perpaduan dari hal-hal dan prinsip kebenaran. Ini adalah membabarkan dan menguraikan makna dari atribut sejati. Adalah demikian prinsip kebenaran dari zaman dulu hingga sekarang. Prinsip kebenaran terus disebarkan seperti ini. Dari masa tanpa awal, prinsip kebenaran adalah demikian. Terus disebarkan sampai sekarang dan masih dapat diajarkan melalui fenomena dan wujud. Membuka dan menjelaskan dharma dari kendaraan tunggal. Demikian beliau datang mengajarkan, memaparkan dan menyebarluaskan dharma yang menakjubkan dari kendaraan tunggal. Jadi secara luas membimbing para makhluk, memungkinkan mereka untuk segera mencapai kebodian. Bodhisattva Manjusri sangat luar biasa, dapat menggunakan dharma ini membimbing para makhluk secara luas, yaitu menerima dan membimbing. Dia tidak membedakan di antara para makhluk, apakah manusia, apakah hewan, asalkan 6 alam kehidupan, makhluk dari 4 jenis kelahiran sekalipun dibimbing dengan sistematis dan sabar. Demikian secara terbuka membimbing para makhluk. Sebab Bodhisattva Manjusri
telah mengajar dari dalam samudra, membimbing dan mentransformasikan para makhluk hidup. Beliau hendak membawa mereka menuju puncak burung nasar. Jadi, ini adalah bagaimana beliau secara luas membimbing dari dunia hingga ke istana naga. Beliau mengajar dan mentransformasikan. Di sana, dia membimbing dan mentransformasikan para makhluk telah menerima bimbingannya. Karena dia menolong para makhluk dengan cara demikian, mengarahkan dan mentransformasikan mereka. Dengan begitu, mereka dengan cepat mencapai kebodian. Ini disebut membimbing semua secara meluas, tidak membedakan apakah manusia atau makhluk yang lain. Memungkinkan mereka untuk segera mencapai kebodian. Ini adalah Bodhisattva Pranakuta. Dia memuji Bodhisattva Manjusri yang juga ingin menggenggam kesempatan, mencari suatu kesempatan, sebab Buddha Prabhutaratna hadir untuk mendengar sutra teratai. Buddha sekarang berada di puncak burung nasar, secara khusus membabarkan sutra teratai. Tentu saja ketika Bodhisattva Manjusri pergi ke istana Raja Naga untuk mengajar dan mentransformasikan, dia juga menggunakan sutra teratai untuk mentransformasikan para makhluk hidup di sana. Inilah jalan Bodhisattva, raja dari segala sutra. Jalan menuju kebuddhaan adalah sutra teratai. Bodhisattva Manjusri juga hendak memanfaatkan waktu agar Bodhisattva Pranakuta tahu akan sutra teratai, betapa pentingnya peranan sutra teratai dalam prinsip kebenaran untuk mencapai kebuddhaan. Jadi, Manjusri berkata, yaitu dia berinisiatif untuk menjelaskan kepada Pranakuta, ketika aku berada di dalam samudra, aku selalu menjelaskan sutra teratai. Jadi, saat saya berada di istana naga, apa yang biasa saya ajarkan mereka adalah sutra teratai. Sebenarnya sutra teratai mencakup kendaraan besar dan kecil. Untuk menuntun para makhluk yang tak terhingga, tidak peduli ke alam mana dia pergi, jenis makhluk apa yang dia temui, dia dapat mengajar dan mengubah mereka seperti ini. Jadi dikatakan dia mengubah makhluk hidup yang tak terhingga. Jumlah mereka tidak terhitung. Ada begitu banyak makhluk hidup. Itu adalah Manjusri. Juga dinamakan kebijaksanaan yang menakjubkan, kebajikan yang menakjubkan. Jadi dia dikenal sebagai yang maha bijak dan bajik. Ini adalah julukan bajik dari Bodhisattva Manjusri. Dia memiliki kebijaksanaan dan kebajikan. Jadi dia memiliki kekuatan, kebajikan, dan keberanian yang besar. Selain itu, dia adalah seorang Buddha dari zaman kuno. Jadi Pranakuta mengatakan kalau jasa dari Manjusri dalam membimbing para makhluk semuanya berasal dari membuka dan menjelaskan atribut sejati dari kendaraan tunggal. Manjusri dapat membimbing seperti ini sepenuhnya adalah membuka dan menjelaskan atribut sejati dari kendaraan tunggal. Namun Bodhisattva Manjusri juga mengatakan demikian. Sutra yang sering saya babarkan adalah sutra teratai yang menakjubkan. Ini juga adalah rasa hormat, saling menghormati. Pranakuta menghormati dan memuji Bodhisattva Manjusri dengan mengatakan, engkau sepenuhnya menggunakan dharma sejati dari kendaraan tunggal untuk membimbing para makhluk. Bodhisattva Manjusri menanggapi langsung, juga adalah sebagai tanggapan apa yang dikatakan Bodhisattva Pranakuta, bahwa itu adalah satu atribut sejati. Tidak salah, adalah ajaran dari satu atribut sejati yang disebut sutra teratai yang menakjubkan. Inilah dharma dari satu atribut sejati. Kedua bodhisattva ini adalah demikian adanya, berdialog dengan saling menghormati. Ini disebut kapasitas yang bertaut, juga disebut etika antara bodhisattva. Dunia membutuhkan ajaran kendaraan tunggal. Para makhluk di istana Raja Naga pada dasarnya sifatnya angkuh, sangat sombong dan angkuh. Bagaimana melenyapkan kesombongan dan keangkuhan mereka? Itulah harus menggunakan Dharma Agung ini untuk mendidik. Inilah saling menghormati satu sama lain, tahu prinsip-prinsip ajaran,
Pranakuta mengatakan kalau jasa dari Manjusri dalam membimbing para makhluk semuanya berasal dari membuka dan menjelaskan atribut sejati dari kendaraan tunggal. Sedangkan Manjusri berkata, ketika aku berada di Istana Naga selalu menjelaskan sutra ini saja. Jadi penghormatannya terhadap sutra teratai semakin tampak jelas. Begitu banyak makhluk yang telah engkau bimbing, apakah engkau membabarkan dan menguraikan makna dari atribut sejati dalam membimbing mereka? Apakah engkau menggunakan atribut sejati dari kendaraan tunggal untuk membuka dan menjelaskan berbagai pintu ajaran sementara guna membimbing para makhluk agar kembali pada kendaraan tunggal dan memungkinkan mereka untuk segera mencapai kebodian? Pasti ada maksud untuk bertanya. Barulah ada respon berupa teks berikutnya. Begitu banyak makhluk yang telah engkau bimbing, apakah engkau membabarkan dan menguraikan makna dari atribut sejati dalam membimbing mereka? Ini adalah pertanyaan Pranakuta yang artinya begitu banyak orang yang engkau bimbing, apakah membabarkan dan menguraikan makna dari atribut sejati dalam membimbing mereka? Ataukah dengan atribut sejati dari kendaraan tunggal untuk membuka dan menjelaskan berbagai pintu ajaran sementara. Membimbing para makhluk kembali pada ajaran kendaraan tunggal membuat mereka untuk segera mencapai kebodian. Apakah demikian? Ini yang dimaksud oleh Bodhisattva Pranakuta. Langsung bertanya, apakah memberikan pengajaran dengan atribut sejati dari kendaraan tunggal? Sebenarnya juga ingin bertanya, apakah terlebih dahulu mengajarkan ajaran sementara, kemudian ajaran sejati? Makna yang demikian ini adalah bodhisattva yang saling tanya jawab. Ada yang tahu tapi tidak dinyatakan terang-terangan. Pranakuta adalah demikian, tahu tapi tidak menyatakan terang-terangan. Harus bagaimana bertanya. Tetapi Bodhisattva Manjusri dia langsung menjawabnya, yaitu sutra teratai yang menakjubkan, yaitu terlebih dahulu mengajarkan ajaran sementara, kemudian ajaran sejati, ataupun ajaran sementara yang dulu hendak menjelaskan dulu pada mereka, dulu bagaimana merekrut kamu, ini adalah kapasitas kamu. Saya merespon kapasitasmu untuk memberikan pengajaran untukmu. Pintu ini sekarang dibuka lagi. Di dalamnya adalah prinsip kebenaran dari atribut sejati, pusaka yang sebenarnya ada di sana. Kendaraan kecil yang juga merupakan metode terampil merupakan sebuah proses memasuki pintu mestika sebenarnya, yaitu membuka pintu ini, yaitu kebenaran sejati. Ini sebelumnya juga telah disampaikan. Buddha juga menggunakan ini untuk membimbing kita. Sekarang, maksud yang ingin ditanyakan oleh Bodhisattva Pranakuta juga berada di sini. Apakah demikian? Bodhisattva Manjusri demikian langsung menjawab. Demikian, Dharma terkandung di dalam sutra teratai. Ini diantara sesama dapat memahami ajaran Buddha, membahas Dharma, benar-benar sangat sukacita. Kita mempelajari ajaran Buddha juga harus memahami Bodhisattva benar-benar bersatu hati, harmonis, saling menyayangi, bekerja sama. Sekarang Buddha Sakyamuni, prinsip kebenaran dari sutra teratai sepenuhnya supaya semua orang mengetahui. Bodhisattva Manjusri, Buddha masa lampau, sekarang datang ke Istana Naga, tempat yang paling susah dan angkuh untuk dibimbing. Bukan lahan pelatihan, juga menjadi lahan pembabaran Dharma untuk membimbing para makhluk. Ini menandakan dunia tidak ada hal yang sulit, harus mendengarkan Dharma, dimanapun bisa mendengarkan dan membabarkan Dharma, di mana saja bisa dikatakan sesuai kapasitas maupun tidak tetap dibimbing. Setiap jenis kapasitas bisa dibimbing, bergantung pada kita sendiri apakah memiliki welas asih dan kebijaksanaan sempurna. Apakah cinta kasih dan welas asih kita cukup? Cinta kasih dan welas asih kita jika telah mencukupi, maka dapat menggunakan kebijaksanaan untuk membimbing para makhluk. Ini bergantung pada kita. Apakah senantiasa lebih bersungguh hati?